Halo semuanya, saya Laili. Saya Dina. Saya Indra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensimulasikan handwriter digitimator menggunakan CNN sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah sistem cerdas. Algoritma ini bertugas untuk membaca angka-angka dari tulisan tangan, di mana dataset yang digunakan sudah ada pada MATLAB yang berupa gambar piksel 28 kali 28. Gambar berupa angka 0 sampai 9 sebanyak 10.000 data. Dengan beberapa step yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah load the dataset, yang kedua define the network architecture, yang ketiga adalah specify training option, yang keempat adalah predict the label, yang terakhir adalah calculation the accuracy. Pertama-tama kita akan masuk pada step load the dataset. Silahkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk session pertama yaitu load the dataset. Jadi kalau di load dataset ini dia memuat data sampel digit sebagai penyimpanan data gambar. Image data store secara otomatis melabeli gambar berdasarkan nama folder dan menyimpan data sebagai objek yaitu image data store. Nah, selanjutnya penyimpanan image data membutuhkan storage yang besar termasuk data yang tidak muat dalam memori dan membaca kumpulan gambar secara efisien selama training convolution neural network. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk run section yang ini biar kita bisa melihat hasilnya di sebelah label sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan ini bisa terlihat untuk hasil running di section yang pertama. Jadi di sini untuk digit dataset di sini dia membaca angka-angka lalu disimpan dalam image data store. Untuk NN dataset sendiri dia ada di dalam MATLAB-nya. Udah ada dalam MATLAB-nya lalu disimpan ke variabel digit dataset. Tuh. Terus kalau IMDS ini dia membuat nama foldernya. Nah, terus lalu di sini untuk display some of the image data store, di sini dia menampilkan dia mengecek apakah dataset yang kita buat tuh udah benar atau belum. Lalu figur di sini maksudnya dia akan menampilkan gambar-gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu di sini tuh perm random 10.000. Jadi di sini dari data-data yang ada dari 10.000 data yang ada, 20 data yang akan ditampilkan secara random. Total 10.000 ini maksudnya adalah di sebelah kanan kita bisa melihat ada label 0, 1, 2, 3, ini masing-masing ada count. Jadi kalau misalkan ada 9 label, maka kita ada 10 label, maka tinggal kita kalikan aja, maka jumlahnya ada 10.000. Jadi ada 10.000 yang akan ditampilkan, ada 20, diambil 20 data dari 10.000 secara random. Jadi di sini kita bisa melihat contohnya misal ada angka 1 di sini, ada angka 0 di sini, lalu ada 7 di sini, tiganya ada di sini ada 3 kali, tapi ini sebagai contoh aja. Yang sebenarnya ada 1.000 per angka itu ada 1.000 jumlahnya. Gitu. Di sini sebenarnya dijelaskan di sini yang label count yang bisa saya sebutkan bahwa setiap angka 1.000, atau ada 1.000 dan seterusnya seperti itu. Lalu di sini ada read image di sini maksudnya ukuran data yang sebenarnya. Jadi dimensinya berapa kali berapa. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya ada 28 kali 28 2828 dengan 1 pixel yaitu dia karena dia hitam putih seperti itu. Terus udah. Jadi ini untuk session yang ini sudah selesai untuk session yang pertama. Lalu yang kedua specify training and validation steps. Nah, di sini maksudnya adalah membagi data. Jadi tadi kan ada 10.000 data ya. Jadi 750 itu untuk data training, yaitu untuk melatih algoritmanya, dan sisanya yaitu 250 itu sebagai validation data di sini. Jadi dibagi dua. Ada data training di sini sebagai IMDS train, kita masukkan ke variabel IMDS train, dan untuk data validasi kita masukkan ke dalam variabel IMDS validation. Gitu. Jadi kita bagi aja ke menjadi 2 data.
store gitu, ke dalam 2 data store yang baru, yaitu digit data sama validation digit data. Udah sih untuk session yang saya sudah selesai. Selanjutnya session selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indra. Silakan Indra. Ya, terima kasih Dina. Sekarang saya akan melanjutkan ke section berikutnya, yaitu untuk mendefinisikan arsitektur dari network yang akan kita buat. Jadi, seperti yang telah disampaikan dua teman saya sebelumnya, aplikasi algoritma yang kita buat ini adalah untuk mengestimasi digit-digit yang ditulis tangan dari angka 0 sampai 9, di mana gambar adalah input dari network ini, sementara output dari network ini adalah angka yang diestimasi. Jadi ada 0 sampai 9, sementara inputnya berupa gambar. Arsitektur network yang harus dibuat ditujukan agar bisa memfasilitasi fungsi tadi. Di mana pertama kita masuk ke layer yang pertama, yaitu image input layer, di mana ini adalah layer input yang menerima input berjenis gambar, di mana 28, 28, dan 1 itu adalah dari gambar input yang akan ke dalam layer ini. Lalu berikutnya kita masuk ke layer berikutnya, yaitu ada convolution 2D layer, di mana layer ini adalah layer konvolusi dua dimensi karena gambarnya adalah gambar dua dimensi, tidak memiliki layer warna karena dia hanya adalah gambar hitam putih, dan parameter pertama yang di sana bernilai 3 itu adalah berarti nilai filter dari layer konvolusi ini adalah 3 kali 3. Nilai filter adalah sebagian region kecil dari gambar yang akan dimasukkan ke neuron konvolusi, di mana pada kali ini adalah ditetapkan sebagai 3 yang sebetulnya adalah angka yang diambil secara arbitrary atau merupakan hyperparameter dari network ini. Sementara angka 8 atau parameter kedua, angka 8 ini adalah jumlah dari filter yang digunakan. Kalau angka 3 adalah ukuran filternya, angka 8 ini adalah jumlah dari filter yang digunakan. Atau bisa dikatakan adalah jumlah neuron yang terhubung ke berapa jumlah neuron yang terhubung ke filter yang ada gitu. Jadi ada 8 neuron yang terhubung ke satu filter, di mana satu filter adalah region dari suatu gambar. Kemudian berikutnya parameter ketiga yaitu di sana tertulis padding. Padding ini maksudnya untuk memfasilitasi apabila filter yang bergeser, jadi selama iterasi filter-filter tersebut akan bergeser untuk mencakup keseluruhan gambar. Pada bagian pinggir gambar, baik itu pinggir secara horizontal maupun vertikal, akan ditambahkan padding, maka diperlukan parameter padding di sana sebagai parameter ketiga. Dan parameter keempat yaitu parameter same adalah untuk memastikan input dan output dari layer ini berukuran sama, yaitu 28 kali 28 kali 1. Setelah convolution 2D layer adalah batch normalization layer, di mana batch normalization layer ini berguna untuk menormalisasikan nilai output dari suatu mini batch. Tujuannya adalah agar sebaran dari suatu mini batch itu tidak terlalu jauh. Jadi variansinya lebih sedikit. Gunanya adalah untuk mempercepat proses training di setiap iterasi. Nah, setelah batch normalization layer ini, maka akan dilewatkan ke ReLU layer, di mana ReLU layer menghitung nilai aktivasi dari masing-masing neuron, atau bisa dikatakan juga ReLU layer ini adalah activation function dari suatu neuron. Di mana ReLU layer ini juga salah satu, di mana ReLU function ini yang mana dikatakan juga sebagai ReLU layer, adalah salah satu activation function yang paling banyak digunakan dalam kasus neural network karena cukup sederhana. Apabila bernilai negatif dikatakan sebagai 0 dan apabila bernilai positif akan dikatakan sebagai nilainya dia sendiri. Di mana karena prosesnya yang sederhana ini juga akan mempercepat proses training. Di mana juga yang seperti saya katakan tadi, batch normalization layer itu dia sebetulnya harus atau biasanya diletakkan di antara convolution 2D layer dan ReLU layer untuk mengontrol variance dari suatu mini batch. Dan setelah layer-layer tadi, berikutnya data yang telah proses akan dimasukkan ke max pooling 2D layer. Max pooling 2D layer ini berguna untuk melakukan downsampling dari data-data yang telah diterima. Berikutnya kita melewati
beberapa mini layer yang pertama, yaitu kita masuk ke max pooling 2D layer setelah melewati ReLU layer tadi. Max pooling 2D layer ini juga bertujuan untuk melakukan downsampling. Jadi apabila ada beberapa nilai dari suatu region, max pooling 2D layer ini hanya akan mengambil nilai terbesar dari region tersebut. Tujuannya juga sama untuk mempercepat proses training. Berikutnya kita masuk ke layer-layer yang mirip seperti tadi, yaitu convolution 2D layer lagi, batch normalization layer lagi, dan ReLU layer lagi, tapi hanya dengan nilai hyperparameter yang berbeda. Di mana pada hal ini yang berbeda adalah nilai dari jumlah filternya. Yang sebelumnya adalah 8, sementara di bagian ini jumlah filternya adalah 16. Kemudian masuk ke max pooling 2D layer lagi untuk melakukan downsampling dan mengambil nilai terbesar. Lalu masuk lagi ke convolution, ke serangkaian layer tadi, yang convolution 2D layer, batch normalization layer, dan ReLU layer, tapi juga dengan nilai jumlah filter yang berbeda. Pada kali ini jumlah filternya 32. Dan berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian layer output, di mana untuk mengkalkulasi layer output, saya menggunakan fully connected layer, dan yang parameternya adalah 10, karena output dari sistem ini adalah 10, di mana nilai estimasinya bisa jadi antara angka 0 sampai 9, jadi ada 10 label, dan juga digunakan softmax layer agar sebaran estimasinya di antara angka 0 dan 1, dan berikutnya ada classification layer yang mana mengeluarkan output akhir dari estimasinya. Seperti classification layer ini adalah yang mengatakan digit yang diestimasi adalah berapa, atau yang menyatakan label yang diestimasi oleh network ini. Di samping itu juga classification layer ini juga menghitung akurasi dari setiap beberapa iterasi yang telah ditentukan. Oke, saya rasa dari arsitektur dari network architecture sudah saya jelaskan. Berikutnya saya akan lanjut ke section berikutnya, yaitu untuk mendefinisikan training options. Nah, di bawah ini saya menspesifikasikan beberapa training options yang saya rasa tepat. Di mana parameter pertama saya menggunakan SGDM. SGDM ini adalah Stochastic Gradient Descent with Momentum, di mana gradient descent ini yang saya gunakan ini bertujuan untuk mengoptimasi nilai atau menentukan nilai weights dan bias dari masing-masing neuron maupun layer. Intinya adalah weights dan bias yang terdapat di network ini. Jadi setiap iterasi maka akan ditentukan pengaruh dari masing-masing weights dan bias, lalu akan dilakukan entah itu penambahan atau pengurangan sejumlah learning rate pada weights dan bias tersebut. Di mana setiap iterasi, maka SGDM ini, gradient descent ini akan selalu mengubah weights dan bias berdasarkan arah gradiennya. Jadi diekspektasikan bahwa setiap iterasi akan weights dan biasnya akan berubah menuju ke akurasi yang lebih baik. Berikutnya adalah learning rate yang saya tentukan di sini adalah 0,01. Jadi 0,01 ini juga bisa dikatakan sebagai step dari perubahan gradient descent yang ditentukan, yaitu adalah faktor pengali dari gradient descent-nya. Dan berikutnya ada maksimum IPOH. Maksimum IPOH ini adalah IPOH bisa dikatakan sebagai kumpulan iterasi atau kelompok iterasi, di mana di sini saya tentukan sebagai 4, dan juga saya menentukan parameter shuffle every IPOH. Jadi setiap data yang dimasukkan ke network ini apabila sudah melewati satu IPOH akan di reshuffle lagi. Berikutnya saya juga menentukan data validasi yang digunakan oleh network ini adalah IMDS validation yang tadi juga sudah dijelaskan oleh teman saya Dina. Berikutnya ada validation frequency. Jadi di sini saya tetapkan sebagai 30. Jadi setiap 30 iterasi maka akan dilakukan proses validasi atau penghitungan akurasi. Berikutnya juga ada parameter verbose false. Ini untuk meminimalisasi informasi yang ditampilkan, dan juga saya memplotkan training progress-nya, di mana ini nanti bisa dilihat pada proses training. Berikutnya proses trainingnya akan dijelaskan oleh teman saya Laili. Silakan Laili. Baik. Kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu training. Gimana pada bagian ini berfungsi untuk train data, karena pada awalnya data tidak bisa membaca apapun yang ditugaskan. Pada tahap ini, algoritma akan dilatih sampai bisa membaca dengan benar
pada data yang diberikan. Terlihat pada gambar yang akan ditampilkan, ini merupakan gambar dari hasil training yang diperoleh. Pada gambar ini menampilkan bahwa telah dilakukan training dengan hasil EPO sebanyak 4 kali, dengan literasi per EPO sebanyak 58 kali, dan EPO dilakukan setiap 30 iterasi. Setiap satu EPO selesai, data akan diulang lagi urutannya, sehingga akurasi akan selalu meningkat pada setiap EPO, dan loss yang dihasilkan menurun. Seperti pada gambar yang ditampilkan, validasi akurasinya mencapai 99,56%. Kemudian dengan loss-nya yang menurun. Kemudian masuk kepada step klasifikasi validasi, di mana pada data yang sudah selesai di-train, selanjutnya data dites pada classify validasi untuk mengetahui akurasinya. Data yang dites adalah IMDS validasi dan network yang dipakai merupakan network yang telah dibuat pada step sebelumnya. YPRED digunakan untuk perintah jawabannya. Dan akhirnya akurasi di sini merupakan perintah untuk mengetahui apakah hasil dari YPRED dan Y-validasi sama. Dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa akurasi yang ditampilkan 99,56%. Begitu pada step ini. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Indra. Oke, terima kasih Laili. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari proyek ini. Kesimpulan dari proyek yang kami buat kali ini adalah kami berhasil membuat algoritma untuk mengestimasi tulisan tangan yang berupa angka 0 sampai 9. Hal tersebut terlihat dari akurasi yang sangat baik yang kami dapatkan, di mana disampaikan oleh teman saya Dina tadi, yaitu sebesar 99,56%. Akurasi tersebut tidak didapatkan langsung begitu saja, melainkan melalui proses training yang juga tadi sudah ditunjukkan oleh teman saya Laili, di mana pada proses training tersebut terlihat akurasi yang kami dapatkan meningkat seiring iterasi. Hal ini juga menunjukkan struktur CNN yang kami buat tadi pada proses mendefinisikan arsitektur dari neural network, dan juga teknik optimasi yang kami gunakan menggunakan stochastic gradient descent with momentum terbilang cukup tepat, di mana dia sukses untuk mendapatkan akurasi yang baik untuk kasus ini, yaitu menggunakan CNN dengan teknik optimasi SGDM, stochastic gradient descent with momentum, untuk mengestimasi tulisan tangan yang berupa angka 0 sampai 9. Saya rasa itu kesimpulan dari proyek yang kami buat kali ini. Berikutnya saya serahkan kembali ke teman saya Laili. Baik, terima kasih buat yang sudah nonton, dan terima kasih untuk rekan-rekan saya pada section kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Bye. Bye.